Dalam sebuah pengakuan, Dr. Richard Lee ketika dia menjadi mualaf, maka istrinya kembali ke agama lamanya. Nah, karena istrinya menjadi Katolik karena mengikuti Dr. Richard Lee ya teman-teman. Dok, tapi ada kabar juga kalau misalnya istri sendiri juga pindah agama tapi bukan ke Islam, entah Buddha atau Hindu gitu, Dok. Boleh Ya, saya klarifikasi, Dok? Justru itu yang sebenarnya menunjukkan bahwa ini tidak gimmick. Ya, karena awalnya saya itu adalah Katolik, istri itu adalah Buddha. Istri pindah ke Katolik itu karena menikah dengan saya. Dan ketika saya pindah memeluk agama lain, maka ya menjadi apa ya? Ya berarti kan nggak perlu lagi dong kan dia pindah pada waktu itu pindah ke Katolik kan karena pernikahan. Sehingga dia bilang dia mau apa yang dia percayai. Saya bilang monggo, nggak ada masalah. Seperti dia membebaskan saya, kepercayaan saya, ya saya juga membebaskan kepercayaan dia. Asal kita janji sama-sama itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dia bilang mau agama apapun nggak masalah. Yang penting kamu jadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, laki-laki yang lebih baik, suami yang lebih baik, suami yang lebih baik, dan pimpinan yang lebih baik. Aku bilang ya siap. Dan selagi dia menjadi istri yang baik, aku sih nggak ada masalah. Pelan-pelan ya kita ya. Berarti setelah dokter pindah agama baru istri kembali lagi ke agama. Betul. Dan dia duluan yang mengumumkan sebenarnya, bukan aku. Nah, Keputusan seseorang dalam berpindah keyakinan adalah suatu yang sangat personal dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, teman-teman, termasuk pengalaman hidup, lingkungan, dan pencarian spiritual. Dalam kasus istri Dr. Richard Lee kembali ke agama lamanya mungkin mencerminkan perjalanan batinnya sendiri yang belum menemukan pengalaman perjumpaan pribadi dengan Yesus yang disebut sebagai lahir baru. Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa iman sejati bukan hanya soal tradisi atau identitas, tetapi pengalaman transformasi hati yang mendalam bersama Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ini menunjukkan bahwa iman bukan hanya tentang mengikuti sebuah agama, tetapi mengalami perubahan hati yang sejati. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa ketika seseorang benar-benar mengalami kasih Tuhan, memahami karya keselamatannya, dan hidup dalam persekutuan yang erat dengannya, maka imannya akan berakar kuat. Seperti pohon yang ditanam di tanah yang subur, ia tidak mudah goyah oleh angin atau badai kehidupan. Nah, oleh karena itu, alih-alih melihat ini sebagai sebuah kehilangan, kita justru bisa melihatnya sebagai sebuah panggilan bagi kita untuk semakin giat menyampaikan Injil dengan kasih dan keteladanan. Sebab iman yang sejati bukan sekedar diwariskan, tetapi harus dialami secara pribadi. Dan ketika seseorang telah mengalami kasih dan kebenaran Tuhan secara mendalam, maka ia akan tetap teguh di dalam Kristus. Bagaimana menurut kalian?